Kalau saya baca tuh Rasul Paulus ya, itu kan setidaknya sebelum sesudah Yesus kan dia kan mengejar-ngejar orang pengikut Yesus ya untuk dibunuh yang Saulus itu. Lalu kan dia minta surat ke apa ke Imam-imam imam-imam ya ke imam-imam imam-imam Yahudi. Jangan ya hati-hati dengan pergi imam-imam ke saja. Imam-imam Yahudi itu harus kata itu ya dia harus imam-imam kuat, Yahudi. ya. Pergi ke Damaskus. Nah, di situ dia kan ada sinar, ada suara itu kan ngomong ya. Nah, ketika itu kan dia melihat dan mendengarkan sinar melihat dan Bertemu mendengarkan dengan suara Yesus. itu. Bertemu dengan Yesus Ya, langsung aja. ya. Lalu dia berkata kepada orang Yahudi, "Pak, ini melihat sinar tidak mendengarkan suara itu. Gimana itu, Romo?" Itu ada di kisah para rasul berapa itu kemarin Nusa. Bab Itu 9. Romo Marsal ya. Bab 9. Saya catat itu Romo Marsal itu. Bab Di 9. sana. Maksudnya pertanyaan Om Eko bagaimana? Maksudnya? Ya, itu gimana? Dia kok rasanya kok pelin-pelan gitu jadi rasul itu. Kan kalau misalkan bila A katakanlah A, bila B katakan B, jangan yang lain. Kalau yang lain kan berarti dari si jahat, Romo. Om Eko, waktu Ya. waktu masih Saulus, dia melakukan persekusi pembantian kepada gereja waktu dia belum bertobat. Iya. Jadi Om Eko kan lihat Paulus sebelum dia bertobat. Paulus Iya. sebelum dia bertobat, dia adalah orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang kuat. Bantu dulu, siapa yang bisa bantu di sini? Vega. Ada Ya, ayatnya kan. Pak Eko nanti, Pak Eko, bisa bantu. Oke. Iya. Galatia 1 ayat 14. Siapakah Paulus? Galatia 1 ayat 14. Oh, kalau dia 1 ayat 11, ya. Kita lihat dulu. Jadi Bapak bilang jangan bilang Paulus A dan B. Kita harus lihat dulu Paulus sebelum pertobatan dan Paulus sudah pertobatan. Berarti Pak Eko jangan gabungkan Paulus dipanggil Yesus dari awal. Tidak. Oke. Itu ya. Galatia berapa tadi? Galatia 1 ayat 14 ya Romo ya. Yuk. Ya, Galatia 1 Biarkan Pak Eko Dan di yang dalam baca. agama Yahudi. Tiga. Aku Pak Eko punya jauh Alkitab. Biarkan Pak aku Eko yang jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Itu. Ya. Jadi Paulus sebelum dia bertobat, dia menganut agama. Yahudi. Nah, ketika dia agama Yahudi, apa yang dia buat? Sekarang Pak buka kisah 8 mulai dari ayat 1. Apa ayat 3 langsung lah. Apa yang dia buat ketika dia orang Yahudi sebelum jadi Kristen? Oh, kisah berapa? Kisah 8 ayat 3. Apa yang Kisah 8 ayat 3. buka Pak Eko. Iya. Bentar ya. Kisah 8 ayat 3 mana ini? Oh, ini. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan dalam penjara. Oke. Sekarang lanjut dulu bab 9 ayat 1. Bab 9 ayat Ayat 1. 1. Mana ini bab 9-nya? Pak Eko. Setelahnya 8 9 sekarang. Ya. Setelah 9 8 oke ayat 1. Oh ini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Itu. Ya. Lanjut. Nah, terus ayat 2 ya. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Sekarang ayat 3 dia nanti bertemu dengan Yesus. Ya, dalam perjalanan ke Damsyik, kota yang sudah dekat kota itu, ketika cahaya memancar dari langit-langit mengelilingi dia, ia rebah ke tanah dan
Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana Oke. di sana akan dikatakanlah kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya, Oke. Penting. Ayat Ya. ayat 8 pembantaian kepada gereja atau jemaat kepada Ya. jemaat. Ayat 9 1 sampai dengan 2 omong lagi tentang dia berkobar-kobar semangat untuk Ya. membunuh membunuh semua murid-muridnya. murid-murid Yesus. Ayat 3 dia mulai proses pertobatan bertemu dengan Yesus. Nanti sekarang Bapak baca ayat 17 ketika dia dibaptis. Maaf. Oh ya. Atau Lalu 17. Ya, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke dalam rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya. Sekarang ingat, baca lanjut ayatnya di mana Paulus Ananias menumpangkan tangan untuk menyembuhkan. Setelah dia disembuhkan, nanti dia dibaptis. Baca lanjut ayatnya. Nah, dan setelah itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Oke. Setelah dia dibaptis, ini penting. Ada dua dinamika. Dari yang menghujat, dari yang ingin membasmikan gereja kepada pertobatan. Jadi Om Eko harus bisa membedakan Paulus waktu masih agama Yahudi belum bertobat dan Paulus setelah dia bertobat. Setelah dia bertobat dia buat apa? Ayat 19-nya. Ya. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Oke, tahan dulu Pak Eko. Ayat satunya tadi bilang Paulus pergi untuk cari dan basmi murid-murid. Sekarang setelah bertobat ditabiskan ayat bab 13. Setelah dia sembuhkan dan dia permandikan, sekarang dia tinggal dengan siapa? Dari yang mengejar dan membunuh para rasul, para murid kepada Saulus sekarang yang tinggal dengan siapa? Dengan murid-murid. Bukan hanya tinggal, lanjut sedikit. Dia buat apa? Dia ajar. Ketika itu ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Oke, sekarang Bapak langsung ke ayat 26. Dia ke Yerusalem untuk bertemu dan bergabung dengan para rasul. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba mengabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Lalu Barnabas, lanjut 27. Tapi Barnabas menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Tahan dulu Pak Eko. Paulus pergi bergabung dengan para rasul di Yerusalem atau tidak? Iya. Masih Saulus, bukan Paulus. Nanti sekarang ayat selanjutnya sangat jelas dia tidak buka denominasi Protestan. Dia justru bergabung dengan para rasul. Ayat selanjutnya penting. Dia tinggal atau tidak tinggal dengan mereka. Ya, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Mereka ini siapa Pak Eko? Murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus. Ya, para rasul yang tadi ayat 26. Ya, para rasul. Dan keberanian mengajar itu metode tinggal bersama dengan dia. Nanti kita bisa bongkar di Markus dan semuanya. Sekarang Pak Eko, pertanyaan saya. Kan Pak Eko tadi pernyataan pertama, Pak Eko bilang Paulus seolah-olah pelin-pelan. Oke. Ya. Karena dua Paulus dalam pengertian sebelum pertobatan dan setelah pertobatan. Oke. Begitu Pak Eko, sudah bisa mengerti. Ya, makanya kadang-kadang baca itu bingung. Romo.
Makanya Kadang-kadang ada yang menjelaskan, jangan tafsir main-main sendiri. seperti begini, kata Tuhan, Yesus Tuhan. Yohanes 13 ayat 13, aku guru dan Tuhan. Oke, ya kan? Lalu yang bikin bingung ketika hari Pentakosta itu kan Petrus berbicara. Yesus yang kau salibkan oleh Allah dibangkitkan dan diangkat menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, saya bingung. Ini sebelumnya Yesus ini Tuhan atau gimana gitu loh. Itu ini ini apa? Yang hari Pentakosta dulu. Kisah para Rasul 2 ayat berapa itu? 16 kalau nggak salah. Waktu dia mau mengajar tentang Yesus. Oke. Ya, yang di Pak Eko, itu yang di Pak Eko, Yesus itu Tuhan setelah dia disalibkan atau setelah dia bangkit atau bagaimana? ya bingung saya. Gimana itu? Oke. Nanti Itu- Pater Marcel yang kau jelaskan. Iya. Benar-benar Allah Iya. dan benar-benar manusia. Oke. Pater Marcel. Itu loh, bingung. Blatter, Marcel. Oke, Pak Eko. Iya. Lanjutkan dulu ya. Lanjutkan dulu supaya Pater Marcel Iya, iya. jelaskan benar-benar Allah dan benar-benar manusia menurut doktrin gereja. Oke. Pak Eko, saya jawab dulu dari yang tadi bahwa Paulus tidak pelin-pelan. Tuhan maha membolak-balikan hati seseorang. Bahwa pengalaman pertobatan Paulus kita tidak bisa batasi dengan penilaian kita. Bahwa sebelum dia menggebu-gebu untuk menganiaya para murid Kristus, tetapi ketika ia ditangkap oleh Kristus dalam pengalaman perjalanan di Damsik, hidupnya langsung berubah. Dia menjadi Paulus, menjadi rasul. Bukan pertama-tama karena dipilih langsung seperti 12 yang lain, tetapi dia menjadi rasul para bangsa, bukan Yahudi. Sehingga Pauluslah yang kemudian membuka pintu keselamatan melalui pewartaannya yang luar biasa kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan sering mungkin Pak Eko juga saya bisa menangkap pertanyaan Pak Eko tentang ketuhanan Yesus dalam kaitannya dengan Paulus. Karena mungkin mendengarkan penjelasan-penjelasan di luar sana yang liar bahwa seolah-olah Yesus dijadikan Tuhan oleh Paulus. Tidaklah demikian, bahwa Yesus menjadi Tuhan oleh karena dituhankan oleh Paulus dalam surat-suratnya. Tidak benar itu Pak Eko. Dari premis yang pertama bahwa Paulus pelin-pelan kemudian mempertanyakan ketuhanan Yesus di dalam Yohanes, saya membaca secara tersirat ada pengaruh dari pengajaran-pengajaran sebelumnya yang mungkin Pak Eko dengar bahwa pengajaran Paulus tentang Tuhan, ketuhanan Yesus itu tidak benar begitu. Karena hidupnya sebelumnya meragukan ketuhanan Yesus, kealahan Yesus dengan membunuh para pengikutnya. Lalu kemudian sekarang dia mewartakan tentang Kristus dan hidupnya sendiri itu adalah dibaktikan untuk pewartaan tentang Yesus Kristus. Orang yang demikian melakukan segalanya bahkan mati dan sekarang makamnya ada dijaga oleh gereja Katolik di Roma. Makamnya Paulus itu di Roma ya. Jadi dijaga oleh gereja Katolik di Basilika Santo Paulus. Jadi orang yang kemudian mempertaruhkan hidupnya sampai wafat menjadi seorang martir, mati syahid menjadi seorang martir, kalau tidak mengalami sungguh disentuh dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia tidak akan melakukan itu. Kemudian kembali ke pertanyaan Pak Eko yang kedua berkaitan dengan ketuhanan Yesus yang sering dipertanyakan oleh banyak orang. Bukan hanya baru pada abad ke-7 atau pada zaman ini. Tetapi sudah sejak zaman Yesus sendiri pun orang Yahudi meragukan dia sebagai Allah, sebagai anak Allah. Maka itulah alasan ia dijatuhi hukuman mati, disalibkan oleh karena dia mengaku putra Allah.
Jadi Yesus yang sendirilah yang kemudian mengatakan dia adalah anak Allah. Karena dia itu firman Allah, sabda Allah yang ada di dalam Kejadian itu. Ketika Allah menjadikan segala sesuatu di Kejadian 1 itu, Allah menciptakan segala sesuatu itu, Allah berfirman, maka semuanya terjadi. Jadi Allah bersabda, berkata-kata, logos. Maria, Yesus tidak menjadi manusia yang bisa mengajarkan dengan bahasa manusia. Yesus itu makhluk surgawi yang sudah tahu kenyataan surga, turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, dan menyatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, tersedia cukup bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi dia itu pasti, jalan yang pasti, jalan yang lurus, kebenaran yang utuh, kebenaran itu sendiri yang mengantarkan keselamatan. Dia tahu kenyataan surga melampaui tokoh-tokoh manapun yang pernah ada dalam sejarah. Siapapun dia, belum pernah turun dari surga yang tahu kenyataan surga, yang memberikan garansi bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Memang saya akan pergi, tetapi saya pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan saya akan datang kembali untuk memastikan bahwa orang yang mengikuti dia, percaya kepadanya, juga berada di tempat yang sama dengan dia. Maka saya bangga sekali menjadi orang yang percaya dan mengikuti Kristus yang adalah Tuhan ini. Putra Allah ini yang ditolak oleh orang Yahudi, sebagian ya orang Yahudi, karena para rasul sendiri adalah orang Yahudi. Paulus sendiri adalah orang Yahudi, tapi orang Yahudi yang percaya akan nubuatan perjanjian lama, bahwa akan datang seorang Mesias, seorang juru selamat yang akan menebus dosa umat manusia. Dan inilah kelompok-kelompok yang terbuka hatinya, kaum Anabim Yahweh yang terbuka hatinya menerima bahwa Kristus adalah penggenapan dari perjanjian lama itu, dari ramalan dan nubuat para nabi perjanjian lama itu. Sini ini tergenapi dalam diri Yesus. Bukti-bukti bahwa dia adalah Yesus, dia adalah Allah. Hanya Allah yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati, sudah membusuk dalam kubur, itu hanya Allah. Maka Yesus bersabda, Lazarus keluar. Jadi bukan dalam nama Tuhan. Dia tidak mengatakan dalam nama Tuhan kau bangkit. Tapi dia dengan penuh kuasa menyatakan bahwa bangkitlah, sembuhlah, tahirlah. Tuhan Yesus itu dia bersabda langsung. Hanya Allah yang bisa mengatakan dengan penuh kekuatan, otoritas, mengatakan sembuhlah, sehatlah, bangkitlah, berjalanlah. Dia tidak mengatakan atas nama Allah, bangkitlah. Karena dia adalah Allah, maka dia kemudian mengatakan dengan penuh daya, penuh kuasa, sabdanya penuh kuasa, penuh daya untuk menyembuhkan, membangkitkan, menghidupkan orang mati. Dan tidak ada nabi yang bisa bisa menghidupkan orang mati itu dari kubur. Lazarus yang sudah dikubur dan sudah bau itu kan pralambang juga untuk kebangkitan dirinya sendiri. Bahwa dia sebagai putra Allah dia bisa membangkitkan Lazarus. Tapi itu menjadi sebuah peringatan atau pralambang akan kebangkitan dirinya sendiri pada hari Paskah. Maka Yesus mengalami juga maut, kematian sama seperti kita. Meskipun dia Allah, dia merendahkan diri, mengosongkan dirinya menjadi manusia, sama seperti manusia. Kecuali dalam hal dosa, termasuk mengalami kematian sama seperti kita. Tetapi ingat, dia tidak tinggal dalam kubur. Dia bangkit mengalahkan kematian pada hari ketiga. Dan oleh kebangkitannya ia memberikan jaminan pasti bahwa siapapun yang telah dibaptis berarti dikuburkan bersama Kristus, nanti akan ikut bangkit bersama Kristus dan akan menikmati sukacita kehidupan kekal bersama dengan dia di rumah Bapa yang kekal. Tempat di mana dia menyediakannya, lebih dahulu menyediakannya untuk semua. Semua itu tercatat secara arkeologis, itu tempat-tempat di mana Yesus itu pernah ada, itu bukan hanya dicatat di dalam Alkitab, tapi dicatat juga dalam sejarah-sejarah umum.
baik oleh para sejarawan Romawi, termasuk pertanyaan banyak orang bahwa Yesus apakah benar-benar disalibkan atau tidak, bukan hanya ditemukan dalam keempat Injil dan pengajaran Paulus dalam surat-suratnya, tetapi juga dicatat oleh para sejarawan dalam tanda kutip yang tidak beriman Kristiani. Itu sejarawan Romawi misalnya Tacitus, Plinius Muda, kemudian sejarawan Yahudi yang tidak percaya Yesus sebagai anak Allah pun mencatat bahwa Yesus benar disalibkan oleh para pembesar agama Yahudi. Maka kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak sungguh disalibkan, hanya diserupakan, misalnya ada yang mengatakan seperti itu, saksinya mana? Buktinya mana? Ada saksi mata para rasul dan kuburnya ada sekarang di Basilika Santo Petrus itu. Itu Basilika Santo Petrus, ada tulang belulangnya Santo Petrus itu. Itu orang saksi mata, 12 rasul itu saksi mata yang membuktikan kebangkitan Yesus. Dan mereka mewartakannya sampai kematiannya, mempertaruhkan nyawanya untuk mengatakan bahwa Yesus yang digantung di kayu salib itu, yang tidak diterima sebagai putra Allah oleh orang Yahudi itu, kini telah bangkit dan oleh kebangkitannya ia menebus dosa-dosa dunia. Kalau mau selamat, berikan dirimu dibaptis. Ya. Dan Gini Romo, kalau tentang Yesus disalib itu saya pernah melihat satu YouTube kalau nggak salah. NASA itu menjelaskan bahwa benar-benar pada 2000 tahun yang lalu itu ada gerhana matahari itu 3 jam. Waktu itu Yesus disalib. Tidak ada gerhana gelap matahari itu selama itu katanya. Pernah terjadi. Itu kan dicatat Injil. Ya, Injil kan ada itu. ada. Jadi gempa bumi, gelap. Tapi NASA mencatat ada gerhana matahari selama 3 jam, gelap gulita dunia itu. Katanya itu. Kan NASA mencatat itu. Iya, ada. Saya kurang update soal itu, Bapak. Itu makanya saya tuh lihat internet terus itu. Itu Romo. Nanti saya cek ya. Iya. Cek lagi bahwa NASA juga mencatat, Iya, mencatat. pernah mempublish bahwa pada saat peristiwa penyaliban Yesus terjadi gerhana matahari begitu. Iya, 3 jam selamanya. Ya, 3 jam lamanya. Pak Eko, jangan ragu-ragu ya kalau Yesus itu adalah Tuhan dan bukan dituhankan oleh Paulus yang Dan Bapak gitu bilang pelin-pelan tadi. Ya, saya itu Karena itu juga ingin tahu, diajarkan ingin oleh belajar terus Handono gitu itu. loh. Kepingin belajar terus gitu Mantan loh. suster itu. Iya, kepingin belajar terus gitu loh. Iya, semangat Ingin ya tahu. orang Katolik, belajar benar-benar dari magisterium dan Dan tradisi. saya juga jujur aja Romo ya, jujur saya itu sakit hati Romo. Udah lihat orang Katolik keluar terus seperti donitan begitu, itu seperti mangkel sudah saya itu sudah mau tak debat sungguhan itu orang kayak gitu. Tapi jangan sampai Pak Eko yang keluar nanti ya. Oh, kalau saya keluar tak rusak betul itu nanti. Saya nggak mau. Pak Eko dari keuskupan mana? Paroki mana? Paroki Gembala yang baik. Gembala baik mana? Keuskupan? Surabaya. Surabaya. Oke. Iya. Semangat ya Pak Eko. Ya Romo. Ya, terus pelajari iman Katolik, baca katekismus gereja Katolik juga ya. Nah, itu kepingin tahu lah lebih banyak tentang secara Alkitab itu, secara Yesus. Karena ada yang ngetik-ngetik di bawah katanya Pak Eko sering framing iman Katolik. Itu kan cuma tahu-tahu aja framingnya apa, nggak kenal saya sama dia. Kalau saya framing Katolik ngapain saya pergi itu, lihat itu foto-foto saya di TikTok itu, fotonya sama Romo sama siapa itu kan maksudnya gini, bertanya Romo, bukan framing. Kepingin tahu ini jawabannya supaya nanti ya misalkan seperti Romo, oh harus tahu ini supaya apa, menguatkan iman gitu loh. Itu loh Romo, saya juga kepingin tahu jawabannya gitu.
supaya umat-umat ini nggak sampai keluar gitu loh Romo, maksud saya. Iya. Nggak sampai down imannya itu loh. Itu maksud saya tuh gitu. Kan saya juga mangkel kan lihat-lihat itu kan, kalau di YouTube, waduh, belajar ditutup apa sudah mangkel saya tuh. Gitu. Oke, Degia, ada tanggapan untuk Pak Eko? Karena tuan rumah ini masih makan siang. Degia, Iya, Romo. Degia, Degia. Bang Gia, ada tanggapan untuk Paman Eko atau bagaimana Tempat lain, tentang Gia, biasa aja. pertanyaannya tadi, atau dari CC sama abang-abangnya lain? DLC ini juga Gini loh Romo, aku meragukan kekatolikan Pak Eko nih. DLC mulai sudah ini. Mulai. Apa alasannya DLC? Apa alasannya? Alasannya sampai ke NASA tadi Romo. Apa hubungan NASA di sementara NASA belum lahir pun saja itu. Ada-ada aja pula ini si Siapa Eko. tahu kan NASA punya rekaman zaman dulu kan. Om Eko, NASA Om NASA Eko. punya mesin waktu. Om Eko. Halo. Iya, Romo. Ya. Ah, Iya. kira-kira sudah Romo Parse sudah bisa menjawab ini semua, oke? Om Eko? Iya. Om Eko. Oke. Nanti Om Iya, Eko. Romo. Karena ada yang mau naik jadi Om Eko bisa turun nggak? Oke, ya Romo, ya. Terima kasih ya. Selamat malam. Jok saya. Ya, oke. Ya, selamat malam mungkin. Ya, yuk. Udah Marcel nih. William masih di sini ya William. Oh William juga sudah turun. Oke. William sudah rungkat gara-gara Pak Eko sebut NASA tadi itu. Oh ya pesan karbon dari Iya, dari selamat malam, Pastor, Romo, Brother, dan CC. Saya ada satu pertanyaan nih Romo yang mengganjal. Ini pun dari teman-teman kita Muslim juga. Apa bisa didengar Romo? Halo. Silakan. Mm-mm. Bisa dikutip. Itu ini Romo, maaf kalau atas ketidaktahuan saya, kan selama ini saya kurang beriman gitu tentang 10 perintah Allah. Dari sila kedua itu Romo. Bentar, Bapak ini itu Katolik atau apa nih? Protestan Katolik kah? saya, Katolik. Oh, Baru saya balik, setelah saya baca saya balikan lagi tentang sila kelima. Kan di ayat mereka juga ada, ya nggak usah kita bahas lah. Ini tentang berhala, membuat patung yang menyerupai aku kan. Itu yang masih mengganjal saya Romo. Tolong dijelaskan Romo, tolong ajarin saya. Bapak dari paroki mana Pak? Santo Albertus untuk sekarang. Saya kerjanya kan gini loh. Romo saya Perasaan Romo pertanyaan itu nggak Kesa. kelar-kelar ya Pak ya. Soalnya itu sering kali ditanyakan soalnya. Saya baru dengar soalnya dari saudara kita Muslim. Soalnya kan saya baru buka-buka TikTok juga kan. Oke. Kita bantu dulu. Mulai jangan. Mulai saya langsung pakai mulai karena saya tema terus ini. Tidak apa-apa. Karena baru masuk. Om pesan nama aslinya siapa? Tidak enak saya panggil Om pesan nih. Anton Romo. Oh ya Anton dari paroki Albertus Harapan Indah? Albertus, Romo saya Romo Kesar, Ignatius Kesar. Ya. Untuk Albertus Harapan Indah. Harapan Indah. Oh ya, pecahan dari Keranji Santo Mikael ya. Iya. Benar, Oke. Romo. Oke. Yang pertama Pak Anton dengar bahwa seolah-olah Katolik menyembah patung, oke? Oke, Romo. Kata menyembah ini sangat hati-hati digunakan. Kenapa? Karena penyembahan secara biblis teologis dia harus punya 3 unsur, Pak. Altar,
imam, dan korban. Di luar itu tidak ada definisi tentang penyembahan. Dari segitu, yang pertama Bapak bisa mengerti dulu? Bisa Romo? Oke, penyembahan tidak ada hubungan dengan patung dan lain sebagainya. Karena penyembahan itu di dalam teologi biblis, di dalam kitab suci, penyembahan itu harus punya 3 unsur. Altar atau mesbah, korban, persembahan, dan Pemimpin. imam yang membawakan itu. Pemimpin. Bisa mengerti? Mengerti Romo? Oke. Kalau sudah, artinya ketika Protestan atau Islam bilang Katolik menyembah patung, kita tanyakan mereka, kalian tahu tidak adorasi, latria, dan penyembahan itu harus punya 3 unsur? Kalau begitu, Terus, patung Romo? Bunda Maria, ada imam yang membawakan korban di patung Bunda Maria? Tidak ada? Ada altar di sana di mana imam mempersembahkan korban kepada Bunda Maria? Tidak ada Romo? Artinya dari segi unsur penyembahan yang punya 3 unsur tadi, memiliki patung adalah penyembahan berhala? Yang memiliki patung tidak? Oke. Sekarang engkau harus buat perbedaan antara yang mereka selalu pakai nih. Bantu dulu. Keluaran 20 ayat 45. Ini ayat kunci untuk yang selalu framing Katolik sembah patung. Ini ayat. Siap. Siapa yang bisa bantu? Tiga. Kedua, Ya, Keluaran 20 ayat dibutuhkan. Ayat 4. ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Pater Marcel, di sini ada kehilangan satu ketika diterjemahkan ke Indonesia. Itu memang fakta itu. Jangan ada padamu patung dan gambar. Gambarnya tidak diterjemahkan. Kenapa, Pater Marcel? Manipulatif. Lucu. Yulita, engkau ada di sini, pakai TB2. Kita lihat TB2. Cek TB2. Di TB2 tidak lagi Aku ada, diterjemahkan Romo. tentang patung. TB2 diterjemahkan berhala. Kita analisa. Aku baca Romo. Yo. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dose. Antara TB lama dengan TB baru ada perbedaan tidak? Yang Ada, Ega Romo. baca tadi, jangan buat Patung. patung. Patung, Sedangkan di situ masih ada dannya, patung dan gambar Dan di gambar. dalam bahasa aslinya. Artinya Langsung bahasa asli Jaroher. bahasa asli. Larangan pertama adalah tidak boleh miliki patung dan tidak boleh memiliki gambar. Coba gue baca kembali. 3. Itu larang, jangan ada padamu. Oke. jangan membuat bagimu patung dan gambar yang menyerupai Jadi, apapun ayat yang yang ada berapa? di langit di atas. Oh, yang ini. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Sekarang saya sandingkan ke bahasa asli supaya kita kena betul di situ, oke? Bahasa asli. Kebas langsung di situ Protestan. Di bahasa asli bilang begini. Tidak boleh membuat gambar. Imahen itu gambar. Artinya yang pertama, semua Protestan tidak boleh membuat dan memiliki gambar. Gambar. Dose, ketika engkau masuk engkau dalam katekumen, ketika engkau masih Protestan, engkau ada gambar foto di rumah?
Oh banyak Romo, duit aja, uangku aja pun gambar semua Romo. Om Anton, pendeta Protestan punya uang kertas 100.000? Pendeta Protestan punya uang 100.000, pasti punya Romo. Kalau begitu di uang 100.000 ada fotonya siapa? Gambarnya siapa? Yang gambar presiden kita Romo. Artinya di ayat ini mengatakan jangan membuat gambar atau jangan ada padamu gambar Yang menyerupai apa itu? yang menyerupai apapun di atas, di bawah atau di bawah bumi. Siap. Mati kutu. Sekarang engkau suruh semua Protestan pendetanya itu kumpulkan dan kasih kami 2 pastor master Marcel, karena di situ menyembah berhala, karena di situ ada gambar manusia. Oke. Aku ada pertanyaan paling pentingnya kepada Protestan nih tentang ini. Aku punya pertanyaan nih Romo. Bisa nggak kalian itu hidup tanpa patung? Tentu jawabnya bisa toh. Tapi bisa nggak kalian hidup tanpa uang yang ada gambar? Pasti bilang nggak bisa. Loh berarti kalian lebih pentingin yang mana? Lebih pentingin patung atau itu uang? Kalau begitu nggak usah lah kalian punya uang, biar kalian mati sudah. Oke. Kan Yang atau pertama, juga gambar nggak ada. makanya ayat 4 mengatakan jangan ada padamu gambar atau patung. Yang TB2 menjelaskan jangan ada padamu, bukan hanya bilang berhala ya di sini. TB2 menerjemahkan jangan ada padamu berhala. Jangan membuat berhala. Sekarang kita masuk ke bahasa Ibrani tentang gambar itu. Di situ digunakan kata temunah. Temunah itu artinya gambar apapun, foto atau apa. Bisa mengerti teman-teman. Apapun, figur, apapun tidak boleh ada padamu. Tapi larangan pertama, jangan ada padamu gambar mute. Maaf Murni, saya mute kan dulu. Jangan dulu naikkan teman-teman nanti penuh, nanti tidak konsentrasi. Mau siapa? Oke. Yang kedua, larangan kedua, 3 ayat 5. Yang pertama larangan jangan buat gambar dan patung. Yang kedua larangan jangan menyembah. Jadi 2 larangan itu harus dipenuhi. Jangan bilang mati-matiin di ayat 5 tetapi ayat 4-nya kamu tetap punya gambar. Kan tidak Jangan relevan. Oke, sekarang ayat 5-nya. TB2 dulu. jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Oke, sekarang TB2 punya. Sama Romo, sama. Tetapi larangan ini untuk apa? Oh, untuk ayat 3, bukan untuk orang Katolik, untuk ayat 3-nya. Jangan ada padamu Allah lain Ilah, di pakai ilah. hadapanku. Pakai ilah-ilah. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Oke, TB2. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Artinya gambar patung itu dari apa? Ilah Lain. Ilah yang lain. Bunda Maria itu ilah lain dari Katolik? Patung-patung orang kudus itu ilah lain dari Katolik? Bukan? tidak. Tidak. Om Anton tahu tidak? Di bait suci di Yerusalem itu ada kerubim besar, tingginya 10 hasta, lebarnya 10 hasta. Om tahu tidak? Tidak tahu Romo. Sekarang kita baca dulu. Satu Raja-Raja bab 6 ayat mulai dari 22 lah. Raja-Raja bab 6 22. 22. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas, sampai seluruh rumah itu sepenuhnya terlapisi. Ia juga melapisi mezbah di depan ruang terdalam, itu seluruhnya dengan emas. Di ruang terdalam itu, ia membuat 2 kerub dari kayu minyak.
masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain dari kerub itu juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Kerub yang kedua 10 hasta juga panjangnya. Kedua kerub itu sama ukuran dan sama bentuknya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta. Demikian juga kerub yang lain. Ia menempatkan kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang terdalam. Sayap kerub itu terentang, sehingga sayap kerub yang satu menyentuh dinding dan sayap kerub yang lain. Sayap-sayap yang mengarah ke tengah rumah itu saling bersentuhan. Kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Pada seluruh dinding sekeliling rumah itu mengukir gambar kerub, pohon kurma dan bunga merekah, baik di ruang sebelah dalam maupun di sebelah luar. Langsung 32-nya. Dose. Pada kedua pintu dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerub, pohon kurma dan bunga merekah, kemudian dilapisinya dengan emas. Ia juga menyalut kerub dan pohon kurma itu dengan emas. Makanya ketika orang Israel lihat pintu bait suci, apa yang ada di dalam? Apa yang ada di pintu? Patung apa? Patung kerub. Ketika mereka masuk ke dalam bait suci dan mereka melihat ke ruang Maha Kudus, apa yang mereka lihat? Patung kerub Kerub. dan bunga merekah. 5 hasta itunya. 5 hasta kiri. Sayap kiri kanan 10 hasta. jadi 10 hasta dan tingginya 10 hasta tingginya. 10 hasta. Oke. Jadi apa yang dilihat ketika mereka masuk bait suci? Patung. Patung kerub. Berapa kali Patung kerub. masuk bait suci? Banyak, Romo. Berarti Yesus sendiri menyembah patung berarti ya? Ya. Berapa? Sekarang Yesus masuk banyak kali bait suci. Om Anton, ketika Yesus masuk bait suci, apa yang mereka lihat? Patung hasta. Patung kerub. Patung kerub. Apa yang gereja perdana lihat ketika mereka masuk bait suci? Kisah 2 ayat 46. Kedua 46. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Mic-nya, Romo. Ya, Romo. Iya. Mic-nya, Romo. Ada anjing jadi Suaranya harus enggak. mati. Ya, Tega, sudah. Berapa kali orang gereja perdana masuk bait suci? 12. Barusan ayat yang baru dibaca. Hari, Romo. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Yang mereka lihat itu apa? Tiap-tiap hari, Romo. Tiap-tiap hari. Ya, yang mereka lihat apa kalau mereka tiap hari masuk bait suci? Patung kerub. Patung kerub. Lalu Yesus masuk, lalu gereja perdana mengatakan, para rasul bilang, tumbangkan kerub-kerub semua itu atau tidak? Tidak, Romo. Tidak. Tidak. Yesus berapa kali masuk bait suci? Matius 21 ayat 12 contohnya, dari 12. Saya mute karena banyak anjing ngomong, jadi tidak enak. Matius 21 ayat 12 dari 12. Ayat 12. Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, namun kamu menjadikannya sarang penyamun.
Datanglah orang-orang buta dan orang-orang lumpuh sudah, kepadanya. maaf tadi. Oke. Ya, Yesus masuk bait suci. Romo. Yang dia tumbangkan itu adalah patung-patung kerub. Bukan, Romo. Yang dia tumbangkan apa? Meja yang penjual merpati. Meja-meja pada penukar uang Dan Ketika penjual masuk merpati. bait suci, dan mereka juga lihat penjual. imam besar masuk tempat maha kudus. Mereka lihat tabut perjanjian. Lihat, Romo. Yang Lihat, di dalam tabut perjanjian tuh di luarnya ada apa? Ada patung kerub. ada Patung dua kerub. kerub. Tuhan menyuruh membuat patung kerub, Keluaran 25 ayat 17-18. Keluaran 25 Ayat 17-18. 25 ayat 17-18. 17. Juga Engkau- engkau harus membuat tutup. Kita pakai satu yang baca Tega, biar kasih dosa yang baca supaya jangan berkelahi di sini. Engkau harus membuat juga tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Engkau harus membuat 2 kerub dari emas pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Engkau membuatnya dari emas tempaan. Buatlah 1 kerub pada ujung sini dan 1 kerub pada ujung sana. Kamu harus membuat kerub-kerub itu menyatu dengan tutup pendamaian di atas kedua ujungnya. Kedua sayap kerub itu harus mengembang ke atas, menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya berhadapan. Muka kedua kerub itu menghadap tutup pendamaian. Engkau harus meletakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Di dalam tabut itu harus kau simpan hukum yang akan kuberikan kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub di atas tabut hukum itu. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu Dose. untuk disampaikan kepada orang Israel. Dosa garis Iya, bawah ayat terakhir. Dari atas, dari antara kerub-kerub itu, aku akan berbicara kepada. Padamu. Lalu Tuhan kenapa harus berbicara dari kerub-kerub itu? Dia suruh perintahkan pembuatan kerub. Tuhan suruh buat patung. Oke, di sini Om Anton harus dibedakan dalam bahasa aslinya. Ketika di Keluaran tadi 20 ayat 3-5, di situ digunakan kata pesel, artinya idolo, artinya berhala. Tetapi ketika dia suruh membuat patung kerubim, atau nanti patung ular juga, untuk ketika orang Israel dipagut, di dalam Bilangan 21:8 dan 8-9, baca dulu itu, di situ digunakan kata beda, di situ digunakan kata teselem atau pituats, yang bukan artinya idolo, atau bukan artinya berhala, melainkan, bukan berarti ilah-ilah lain, melainkan gambar patung ornamen liturgis. Contoh kecil, Tuhan suruh buat patung ular tembaga, Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut tetapi melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seseorang dipagut ular tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Di sini Tuhan salah dong kalau begitu. Tuhan yang suruh membuat patung ular tembaga, berarti dia salah kan? Om Anton. Menurut Protestan, Romo. Karena menurut orang Yahudi dua kata yang berbeda. Satunya pesel, satunya teselem atau pituats. Teselem artinya berhala, pituats artinya patung gambar representatif ornamen liturgis yang digunakan untuk kepentingan liturgis. Berarti tidak boleh melihat patung ular karena berarti menyembah kan, kalau melihat saja itu menyembah dan mereka sembuh kan? Oke. Sekarang makanya tadi kita dahulu dengan pernyataan
hati-hati dengan kata latria atau penyembahan atau adorasi. Karena latria, penyembahan adorasi harus punya 3 unsur, yaitu altar, imam, dan altar, imam, dan Persembahan. kurban. Oke. Sekarang Om Anton, engkau harus mengerti Santo Paulus omong tentang berhala-berhala rohani. Di dalam contoh kecil Efesus 5:5, dia omong tentang 3 berhala, penyembahan berhala, dan di dalam Kolose 3 ayat 5 dia omong tentang 5 penyembahan berhala. Efesus berapa, Romo? 5:5. Efesus 5:5, 5:5. Kolose 3 ayat 5. Di-type oleh Handayani di bawah. Efesus bab 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tahan dulu. Dalam Efesus 5:5, penyembahan berhala itu adalah 1, Cabul, 2, serakah, 3. cemar. Om Anton bisa mengerti? Di mana ada patung di situ, Om Anton? Mengerti, Romo. Di situ ada patung penyembahan berhala di situ atau hanya 3 hal itu? 3 hal itu, Romo. Sekarang kita bongkar 5 hal. Kolose 3 ayat 5. Kita mau lihat Protestan ini, ada patung tidak di situ penyembah berhala? Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Om Anton, ada patung di situ? Ada juga, Romo. Yang ada di kepalanya Protestan. Nah, itu. Iya. Yang suka tuduh Katolik tuh. Karena mereka tidak mengerti apa itu penyembahan atau adorasi. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau tambah? Kita salami dulu di sini. Ada Om Murni. Om Murni. Om Murni. Halo Pak Murni. Om Murni dan Bapak? Om Elang. Ada elang tuh. Om Murni. Halo, Om Murni. Panggilan Om Murni, 1. tolong Om Murni. dinyalakan mic-nya. Panggilan 2 untuk Panggilan 1. Panggilan 2 Om Murni. Oh ya, maaf ya Om Murni, saya turunkan karena tidak menyaut. Oh ya, ada yang di bawah mau Panggilan dulu. 1 untuk Om Elang. Tidak, sebentar saya lihat dulu. Oke, ada di sini 2. Saya naikkan dulu, ada yang minta. Harjo sama Om Tommy. Om Tommy? Halo Om Tommy? Shalom Romo. Yo, Om Tommy. Dari mana Om Tommy? Shalom, shalom. Saya dari Nias. Oke, salam. Katolik, Protestan? Yahobu Madu. Yahowu. Katolik saya, Romo. Oke. Kita salam dulu Om Harjo, nanti kita kembali ke Om Tommy. Om Harjo? Siap. Halo,